Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jafar dengan stambuk 130 2020 0287 dari kelas B1 dengan mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer yaitu mengenai kriptografi klasik. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan. Di sini terdapat latar belakang mengenai kriptografi sendiri, di mana saya mengambil kriptografi klasik yang merupakan cara penyamaran data atau informasi yang dilakukan oleh orang-orang dulu ketika belum ada komputer dengan tujuan untuk melindungi informasi dengan cara melakukan penyandian. Dengan ini, saya merumuskan masalah yaitu bagaimana cara mengetahui algoritma dalam kriptografi klasik. Dengan tujuan penulisan yaitu menjelaskan secara menyeluruh apa yang dimaksud dengan kriptografi klasik. Saya langsung saja akan membahas mengenai kriptografi, di mana secara etimologi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya yang tersembunyi, dan grafien yang artinya tulisan. Awal mula kriptografi dipahami sebagai ilmu tentang menyembunyikan pesan, tetapi seiring perkembangan zaman hingga saat ini pengertian kriptografi berkembang menjadi ilmu tentang teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan keamanan berupa privasi dan autentikasi. Jadi dalam kriptografi ini terdapat dua bagian penting yaitu enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsi adalah proses dari penyandian pesan asli menjadi pesan yang tidak dapat diartikan sebagai seperti aslinya. Sedangkan dekripsi yaitu merubah pesan yang sudah disandikan menjadi pesan aslinya. Pesan asli biasanya disebut plain text, sedangkan pesan yang sudah disandikan disebut ciphertext. Kemudian langsung saja saya akan membahas mengenai jenis-jenis kriptografi. Di sini dalam kriptografi sistem penyandian dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu sistem cipher klasik dan sistem cipher modern. Di mana sistem cipher klasik atau kriptografi klasik yang saya angkat untuk video penjelasan ini terdiri dari dua jenis yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai cipher substitusi. Algoritma ini mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Caesar untuk menyandikan pesan yang dikirimkan untuk para gubernurnya. Caranya yaitu dengan mengganti atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad. Misalnya tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Misalnya di sini kuncinya yaitu kita memakai ketiga. Langsung saja kita akan ke contohnya. Di sini tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Di sini kita memakai kunci pergeseran huruf yaitu K sama dengan 3. Di sini terdapat plain text yaitu abjad A sampai Z dan ciphertext dari pergeseran 3. Jadi kita akan menggeser seabjad ketiga di mana posisi ketiga dari abjadnya yaitu D. Posisi pergeseran 1 B, pergeseran 2 C, dan pergeseran 3 D. Jadi untuk cepat teksnya, abjad dimulai dari huruf D sampai Z dan kembali ke huruf abjad A, B, C. Langsung saja kita akan masuk ke contoh menggunakan kalimatnya. Di sini terdapat plain text yaitu awasi Asterix dan temannya Obelix. Di sini saya akan mengambil kalimat ini, lalu kita akan mengenkripsi menjadi DZ DZDVL, di mana dari kata DZDVL ini merupakan hasil dari enkripsi dari awasi. Kita lihat di sini abjad huruf A diwakili dari ciphertext D. Maka hasil enkripsi dari huruf A yaitu D. Untuk huruf W diwakili dari huruf Z. Maka hasil enkripsinya yaitu Z.
Untuk A, seperti tadi, diwakili dari huruf D. Untuk S, hasil enkripsinya yaitu V. Dan untuk I, hasil enkripsinya yaitu L. Dan begitu pun seterusnya. Dapat juga dikelompokkan ciphertext ke dalam N huruf, misalnya kita menggunakan 4 huruf, maka hasil enkripsinya kita bagi-bagi menjadi 4 huruf dalam tiap spasi. Misalnya ini kita mengelompokkan 4 huruf, maka tiap kata dikelompokkan menjadi 4 huruf, dipisahkan oleh spasi, dan kata berikutnya tetap dikelompokkan menjadi 4 huruf sampai eh, kata enkripsinya habis. Jadi jika kita ingin mengelompokkan huruf menjadi 5 huruf, maka tiap kata dikelompokkan menjadi 5 huruf dan dipisahkan menjadi dan dipisahkan menggunakan spasi. Kita juga dapat menghilangkan seluruh spasi dengan tujuan agar kriptanalisis susah untuk memecahkannya. Jadi hasil enkripsi dari plain text-nya kita susun tanpa menggunakan spasi. Di sini terdapat aturan dalam ciphertext, yaitu dengan pengkodean setiap huruf abjad dengan integer sebagai berikut. Misalnya A itu kita eh, A itu kita inisiasikan sebagai 0, maka B sama dengan 1, C sama dengan 2 sampai seterusnya. Hingga Z sama dengan 25. Jadi di sini kita memakai 26 abjad, tapi inisiasi A sama dengan 0, maka Z sama dengan 25. Maka secara matematis, C1 shipper menjadikan plain text P menjadi C dengan aturan C ini adalah shipper text dan P adalah plain text, di mana plain text ditambah 3. 3 ini merupakan kunci dari penggeseran abjad. Jika kita menggunakan 4, maka 3 ini kita ganti menjadi 4. Sedangkan mod 26 ini merupakan jumlah keseluruhan abjad, yaitu dari A sampai Z. Sedangkan untuk deskripsinya ciphertext, di sini kita tinggal mengubah yang tadinya tambah menjadi kurang. Di sini kita memakai plain text sama dengan D, ciphertext sama dengan ciphertext dikurang 3, mod 26. Karena hanya ada 26 huruf abjad, maka pergeseran huruf yang mungkin dilakukan adalah dari 0 sampai 25. Secara umum untuk pergeseran huruf sejauh K, dalam hal ini K adalah kunci enkripsi dan deskripsi, maka rumusnya yaitu ciphertext sama dengan E, plain text sama dengan plain text tambah K untuk rumus enkripsinya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa K di sini tergantung dari kunci pergeseran yang kita inputkan. Sedangkan untuk fungsi dekripsinya yaitu plain text sama dengan D, ciphertext sama dengan ciphertext dikurang K mod 26. Adapun catatan untuk ciphertext ini yaitu yang pertama pergeseran 0 sama dengan pergeseran 26, di mana susunan huruf tidak berubah. Yang kedua, pergeseran lain untuk K lebih besar dari 25 dapat juga dilakukan, namun hasilnya akan kongruen dengan bilangan bulat dalam modulo 26. Misalnya saya memberikan contoh lain, misalnya hasil perhitungannya itu yaitu 27. Maka karena modulonya hanya 26, maka hasil kongruennya yaitu 1. Contoh lainnya yaitu misalnya K sama dengan 37 kongruen dengan 11 dalam modulo 26. Atau dengan singkatnya atau 26 ini kita kurangkan dengan hasil yang kongruen. Misalnya ini 37 kita kurang dengan 26 hasilnya dengan 11. Jadi ini adalah hasil kongruen dari pergeseran untuk K lebih besar dari 25. Yang ketiga yaitu karena ada operasi penjumlahan dalam persamaan 3 dan 4, maka Caesar Chipper kadang-kadang dinamakan juga additive Chipper. Adapun jenis-jenis chipper substitusi, yang pertama chipper abjad tunggal, yaitu karakter
plain text diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Contohnya di sini ada kalimat di bawah sinar bulan purnama hati rasa jadi senang. Di sini kita akan membuang duplikasi huruf menjadi di bawah huruf A kita buang karena huruf A lebih dari satu, artinya abjad yang terduplikasi dibuang dan hasilnya disambung dengan huruf lain yang belum ada. Jadi hasil dari duplikasi yang telah diubah kita sambung dengan huruf yang belum ada dalam kalimat ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu Chipper substitusi homofonik, yaitu setiap karakter plain text dipetakan ke dalam salah satu karakter chipper text yang mungkin, di mana fungsinya chippering memetakan satu ke banyak atau one to many. Misalnya huruf A dapat berkoresponden dengan 7, 9, atau 16. Huruf B dapat berkoresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Contohnya saja, misalnya terdapat sebuah teks dengan frekuensi kemunculan huruf. Misalnya terdapat diagram atau sebuah frekuensi kemunculan huruf, ternyata huruf E mempunyai uh, frekuensi 13%, maka E itu dapat dikodekan dengan 13 homofon. Jadi misalnya huruf A muncul sebanyak 20%, maka A dapat dikodekan dengan 20 homofon. Selanjutnya yaitu cipar abjad majemuk, yaitu merupakan cipar substitusi ganda yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Contohnya, di sini saya akan memberikan contoh dengan spasi dibuang. Di sini terdapat plain text-nya kriptografi klasik dengan cipar alfabet majemuk, di mana hasilkannya kita menggunakan key atau kuncinya yaitu lampion. Jadi kata lampion kita ulang secara berulang sesuai dengan panjang abjad dari plain text-nya. Setelah itu kita dapat mendapatkan cipar teksnya dengan perhitungan secara vertikal dari plain text dan K-nya. Misalnya di sini K dan L. K tambah L mod 26 sama dengan abjad K dari hasil inisiasi tadi yang A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya. K itu berada di abjad ke-10, sedangkan L berada di abjad ke-11. Maka 10 tambah 11 mod 26 sama dengan 21. Hasil inisiasi tadi 21 itu adalah eh, hasil inisiasi dari abjad V. Maka hasil cipher text dari plain text K yaitu V. Begitupun seterusnya, yaitu abjad R berada di 17 dan A berada di 0. Maka 17 tambah 0 mod 26 sama dengan 17, dan abjad yang berada di angka 17 yaitu R. Begitupun seterusnya sampai hasil kalimat plain text menjadi cipher text seperti ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir dari cipher substitusi poligram, yaitu di mana blok karakter disubstitusi dengan blok cipher text. Misalnya ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu cipher transposisi, di mana pada cipher ini plain text tetap sama tetapi urutannya yang diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada plain text program studi teknologi informasi. Untuk mengenkripsi pesan, plain text ditulis secara horizontal
horizontal yaitu ke samping dengan lebar kolom tetap. Misal selebar 5 karakter. Di sini kita menggunakan key atau kuncinya K sama dengan 5. Jadi kita menyusun secara horizontal sebanyak 5 abjad ke samping. Dari plain text tadi, program studi teknologi informasi kita susun secara 5 5 huruf tiap eh, tiap kolom. Di sini kita susun secara 5 5 huruf, maka menghasilkan 6 baris. Maka teksnya dibaca secara vertikal. Dari hasil plain text yang telah disusun secara horizontal dengan kunci karakter 5, maka untuk membaca teksnya kita akan membaca secara vertikal atau dari atas ke bawah, yaitu hasilnya P A P A D N I R. Selanjutnya yaitu R M I O I M dan seterusnya. Selain itu, kita juga dapat menulis teks dalam baris-baris selebar kunci, yaitu 5 karakter menjadi PADNI. Hasil teks ini tadi kita bisa menyusun kembali menjadi 5 karakter secara horizontal seperti contoh sebelumnya, maka hasilnya seperti ini. Dan cara membaca kolomnya pun sama dengan contoh sebelumnya, yaitu dari atas ke bawah atau secara vertikal. Maka hasil yang didapatkan sama seperti plain text awal, yaitu program studi teknologi informasi. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya mengenai kriptografi klasik, yaitu di mana kriptografi klasik terdapat dua algoritma klasik, yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan juga mudah dipecahkan. Pesan yang dienkripsi menggunakan cipher substitusi dan cipher transposisi sangat mudah dipecahkan oleh kriptanalisis. Sedangkan sarannya yaitu untuk kelanjutan dari makalah ini, pembaca agar bisa menjelaskan secara detail dan rinci atau secara lebih lanjut mengenai kriptografi klasik dan untuk penambahan materi mengenai kriptografi modern. Sekian hasil penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai tugas dari mata kuliah keamanan sistem komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.